Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Bukankah di situ banyak simbol-simbol? Apakah tetap ditafsirkan secara literal? Oke, jadi simbol itu ya, jadi kita harus mengerti kenapa ada simbol dan apa itu simbol. Misalnya, Garuda. Garuda ya, itu adalah simbol atau satu lambang dari negara Indonesia. Jadi Garuda ini punya uh, punya cakar yang kuat, ya, punya paruh yang kuat, melambangkan kedaulatan. Kemudian punya sayapnya itu, kedua sayapnya punya bulu-bulu, ya. Di kakinya juga ada scales, apa namanya itu, yang bentuknya rombus itu. Ya. Nah itu semua katanya ada lambangnya. Jadi kenapa lambang? Kenapa misalnya kedaulatan negara Indonesia dilambangkan dengan kekuatan Garuda? Jadi lambang itu menjadi bermakna, atau lambang itu masuk akal kalau ada suatu sifat tertentu yang sama dengan hal yang dilambangkannya. Misalnya juru selamat dilambangkan dengan domba. Apa persamaan domba dan juru selamat? Ya kan? Oh, rupanya domba itu dipersembahkan di atas mezbah. Sama seperti juru selamat mati bagi manusia. Jadi ada persamaan, harus ada persamaan, baru bisa dijadikan lambang. Kalau misalnya juru selamat dilambangkan dengan kursi, nggak ada persamaan yang nggak masuk akal, maka lambangnya ini kehilangan maknanya. Oke? Jadi simbol itu sama dengan lambang. Nah, kadang-kadang Alkitab menggunakan simbol. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja. Toh kita dalam kehidupan sehari-hari juga kok pakai simbol. Ya. Dan kita ngerti-ngerti aja kok kalau simbolnya dijelasin, oh ini melambangkan ini karena ini, gitu kan. Ya kita ngerti aja. Maka di dalam Alkitab, ketika ada simbol yang dipakai, dan ada penjelasannya, maka kita bisa mengerti ada suatu prinsip, begitu, yang dilambangkan lewat simbol itu. Nah, kebetulan di dalam kitab Wahyu, ada banyak hal yang simbolis atau hal yang alegoris yang dituliskan. Nah, ini adalah hal-hal yang di masa depan, yang belum kita lihat dan belum kita ketahui. Tetapi sudah dikasih tahu duluan. Nah, kenapa Tuhan pakai simbol-simbol? Nah, simbol-simbol ini, nomor satu, harus ada kemiripan dengan hal yang disimbolkannya. Ya, misalnya ular tua. Ular tua ini melambangkan iblis. Ya, nah kenapa ular tua ini melambangkan iblis? Oh, ini kita tarik sampai ke Kejadian pasal 3 gitu. Ya. Jadi harus masuk akal dan kita menafsirkannya itu juga tetap harus sesuai dengan konteksnya. Yaitu apa? Alkitab. Kita pakai Alkitab untuk menafsirkan Alkitab sendiri. Nah, dengan mengakui bahwa kitab Wahyu mengandung banyak simbol, maka kita menggali Alkitab. Nah, lalu kemudian simbol-simbol tersebut mengajarkan kita banyak hal. Nomor satu, memberitahukan kita mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Walaupun tidak terlalu spesifik, karena masih pakai simbol, tetapi cukup indikatif bagi kita untuk melihat tanda-tanda zaman dan membuat penilaian. Nah, kenapa Tuhan pakai simbol, nggak mau langsung gamblang saja? Nah, Tuhan sengaja pakai simbol supaya orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya nggak akan tahu. Orang yang tidak belajar Alkitab, tidak mempelajarinya, tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Tetapi seandainya Tuhan Yesus kasih tahu tanpa memakai simbol, langsung secara gamblang, memang orang yang tidak mencintai kebenaran juga tetap tidak akan percaya sih. Hanya saja Tuhan mau supaya hal-hal ini dipakai, Tuhan pakai simbol supaya kita bisa menghubungkannya kepada bagian-bagian lain di Alkitab. Dan dengan demikian mengajarkan kita
hal-hal lain di bagian Alkitab yang lain. Ya, jadi itu dipakai simbol karena ada sambungannya, ada nyambung, ada hal yang nyambung, hal yang sama. Maka ketika kita melihat simbol di Wahyu, oh ini sama dengan simbol di bagian yang lain, berarti ada hubungannya. Dengan demikian kita jadi belajar lebih banyak lagi mengenai Alkitab. Begitu.